Ya, di sini kita akan mendiskusikan tentang makanan atau pangan fungsional gitu ya, functional food. Nah, di mata kuliah ilmu bahan makanan lanjut ini saya akan menyampaikan dulu tentang apa sih yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Jadi teman-teman nanti semuanya 7 pertemuan ke depan, 7 minggu ke depan gitu ya, akan menjalankan sesi teori bersama saya di mata kuliah ilmu bahan makanan lanjut ini. Nanti teman-teman akan belajar bersama tentang salah satunya hari ini tentang makanan fungsional. Berikutnya nanti ada probiotik, prebiotik gitu ya, antioksidan, terus sifat fungsional dari karbohidrat, lemak, protein, ada juga tentang penggunaan bahan makanan tambahan gitu. Nah, dari ketujuh materi yang akan disampaikan nanti, semuanya akan dilanjutkan dengan sesi praktikum. Wah, internet saya kan sebenarnya kurang begitu stabil. Nanti kalau misalnya suara saya terputus, tidak begitu jelas, tolong teman-teman bisa sampaikan ke saya karena saya menggunakan jaringan di kampus yang saat ini notifikasinya kurang stabil. Nah, nanti selama 7 sesi ini kita coba untuk blended. Jadi di awal kita akan daring, tapi nanti barangkali ketika kondisi sudah membaik, sesi teori pun kita akan coba untuk luring juga di kampus. Jadi nanti akan ada beberapa teman-teman yang diminta untuk hadir juga di kampus untuk perkuliahan secara langsung. Setelah sesi teori, nanti akan dilanjutkan dengan sesi praktikum selama berapa? 16 kali kalau saya tidak salah gitu ya. 16 kali sesi praktikum, nah itu semuanya harus dilakukan di kampus. Kalau 2 tahun terakhir ini selama masa pandemi, sesi praktikum semuanya full daring di rumah masing-masing teman-teman, tetapi untuk semester ini teman-teman nanti akan menjalani kegiatan praktikum di kampus. Kalian akan praktek membuat makanan fungsional, akan praktek membuat makanan berbahan dasar probiotik, membuat olahan prebiotik juga gitu ya, dan beberapa jenis olahan makanan lain. Teman-teman bisa memperhatikan di RPS untuk lebih jelas terkait dengan makanan apa yang perlu dan akan teman-teman amati dan produksi nanti di mata kuliah ini. Di dalam kegiatan ini, saya sepertinya ini mata kuliah pertama kalian yang akan berpraktik di kampus, di mana di mata kuliah ini teman-teman setelah berpraktek nanti akan membuat laporan sementara. Nanti prakteknya secara berkelompok gitu ya. Satu kelompok, total nanti dalam mata kuliah ini ada 10 kelompok, jadi silakan di sini teman-teman bisa menyesuaikan diri. Ada yang satu kelompok isinya 4, ada yang isinya mungkin 5 gitu ya. Ada yang 4, ada yang 5. Terus setelah praktikum, nah di dalam setiap kelompok itu nanti akan membuat laporan sementara. Jadi tulisan tentang yang berisi tentang apa sih hasil dari praktikum kalian hari itu gitu. Laporan sementaranya itu. Nanti setelah selesai laporan kalian perlu membuat laporan akhir gitu. Nah, setiap minggu itu akan praktik hari Rabu. Sebentar, kalau dari jadwal itu kalau saya tidak salah hari Rabu dan hari Jumat gitu. Nah, kalian punya waktu 1 minggu untuk membuat laporan akhir. Jadi hari Rabu misalnya hari ini hari Rabu, siang hari ini kita praktikum sampai nanti sore langsung nih membuat laporan sementara. Sore langsung dikumpulkan ke dosen gitu ya. Terus dalam 1 minggu kalian harus membuat laporan akhir tentang praktikum hari itu. Laporan akhir sama laporan sementara perbedaannya adalah di mana kalau laporan akhir itu hasil yang muncul di dalam praktikum itu kalian analisis kenapa bisa terjadi kayak gitu, alasannya apa dan yang lain. Kalau di laporan sementara hanya hasil akhirnya seperti apa yang menurut kalian itu tampaknya seperti apa,
aroma, tampilan, warna, dan yang lain ada perubahan atau apa, itu silahkan nanti kalian tulis di laporan sementara. Kalau di laporan akhir, alasannya apa gitu ya. Nah, kalian diberi kesempatan untuk 16 kali praktikum seperti itu. Setelah 7 sesi teori, kalian akan menjalani sesi ujian apa namanya? Ujian tengah semester, terus sesi praktikum selama 16 kali, Rabu Jumat seperti itu. Terus setelah sesi praktikum selesai nanti akan ada UAS ya. Ujian akhir semester itu akan mengambil materi dari hasil praktikum kalian. Jadi apa yang muncul di praktikum itu, analisisnya seperti apa, itu yang nanti akan diujikan. Jadi kalau teman-teman mengikuti dengan baik, tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian akhir semester itu dengan baik. Itu di dalam mata kuliah ini akan ada beberapa penugasan teman-teman sekalian. Saya mengajak teman-teman untuk berkelompok, jadi silahkan dari awal nanti mohon penanggung jawab mata kuliah ini bisa membagi kelompok gitu ya. Nanti kelompok ini akan selalu bersama di dalam penugasan juga di dalam praktikum gitu. Nah, penugasannya silahkan nanti cek di e-learning, itu ada beberapa panduan, termasuk saya juga akan mengupload, belum gitu ya, tetapi akan mengupload sebentar lagi contoh hasil yang saya harapkan teman-teman kerjakan gitu. Misalnya kalau membuat makalah misalnya gitu ya. Makalah itu seperti apa sih batasannya, bentuknya seperti apa, isinya seperti apa gitu. Contoh garapnya bagaimana itu nanti akan saya upload contoh makalah dari kakak kelas kalian yang menurut saya bagus dan teman-teman bisa mengacu ke situ. Tentu dengan isi yang berbeda ya, tidak kopas, tidak nyontek juga. Itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Barangkali sebelum kita mulai ke materi inti, ada yang ingin disampaikan dulu dari teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Halo? Adakah yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Oh ya, ya baik. Kalau memang sudah cukup, kita masuk ke materi pertama hari ini, materi mengenai makanan fungsional. Nah, saya kurang tahu ya. Saya belum pernah keluar Jawa kecuali ke Makassar. Kalau di luar Jawa ada nggak sih yang konsumsi jamu? Di sini teman-teman kan beraneka nih asalnya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Nusa Tenggara juga, dari Papua juga ada. Coba teman-teman yang dari luar Jawa, ada yang Kalimantan juga. Dari luar Jawa, ada nggak sih yang jualan mungkin sama seperti ini gitu, mirip-mirip seperti ini, minuman tradisional seperti jamu gitu, olahan-olahan rimpang gitu dijual di tempat kalian, ada nggak? Saya mau tanya dulu. Ada? Ada Pak di Lampung. Di Lampung, oke, di Lampung ada. Ya karena banyak orang transmigran itu dari Jawa ya kalau di Lampung gitu ya, kalau saya nggak salah. Iya Pak. Oke, jadi budayanya masih kebawa ke sana. Lampung, oke, notice. Ada lagi yang lain barangkali dari provinsi lain atau kota lain di luar Jawa khususnya, selain Lampung, boleh. Kalimantan masih ada Pak. Kalimantan di mana, Cynthia? Kalimantan Utara Pak saya. Oh, Kalimantan Utara, ada yang jual jamu di Kalimantan Utara? Ada Pak, cuman jarang tapi ada. Jamunya mirip kayak di sini ini di Iya, Jawa Pak, seperti ini. Iya, kayak gitu Pak. Oke, apakah yang jualan juga orang Jawa? Iya Pak, biasanya Jawa yang jualan. Oke, terima kasih. Lampung, Kalimantan Utara dan juga ada lagi barangkali selain Lampung, Kalimantan Di Bali Utara? Pak. Wah, di Bali mah. Bali itu kalau teman-teman membaca itu dari ada eranya dulu pasukannya Brawijaya, kalau saya nggak salah itu lari ke Bali ya. Banyak orang Jawa juga di Bali. Oke, di Bali ada. Bali, Kalimantan Utara, Lampung. Ada lagi nggak yang jualan jamu seperti ini? Di Sorong ada, Pak.
Sampai Sorong. Luar biasa. Kalau sampai Sorong juga. Gimana Cordula? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Utara dan Barat bahkan sampai Sorong. Saya penasaran sama yang di Papua. Apakah yang di Papua juga jamunya mirip sama seperti ini? Dia jual kunyit gitu, terus temulawak seperti itu? Iya Nef? Pak, mirip. Mirip gitu ya. Oke. Yang jual itu orang Papua juga atau orang Jawa juga yang di Papua? Orang Jawa Pak. Orang Jawa di mana-mana jualannya jamu. Oke, ada lagi barangkali di luar itu Nusa Tenggara ada nggak ya? Ada Saya teman? Pak, di Ya. Nusa Tenggara Timur. Ya, Pios. Di NTT ada nggak, Pios? Di NTT ada Pak, tapi yang jualan juga orang Jawa. Baiklah, nggak begitu. Nah, khususnya yang luar Jawa ini, tadi yang saya sampaikan, yang menyampaikan ke saya, yang menyampaikan ke kita ini, ada penjual jamu itu, kalian pernah beli atau enggak? Yang luar Jawa, ini khusus luar Jawa aja. Pernah beli atau tidak? Pak, pernah, Pak. Ini siapa ya? Pernah. Oh, pernah beli. Oke. Boleh sampaikan enggak satu persatu? Ya, beberapa dari kalian silakan. Alasannya kalian membeli itu untuk apa? Disuruh minum. Disuruh minum? Disuruh orang tua, kamu minum ini. Bagus Loh. buat kesehatan gitu. Oh gitu. Oke, Widya disuruh orang tua agar bagus untuk kesehatan. Kamu lagi sakit atau gimana minum itu? Kayak itu beras kencur yang zaman kecil kan kalau anak kecil suka dikasih beras kencur. Nah, gitu. Oke. Kalau udah mulai Oke. gede itu yang kunir asam gitu. Oke, alasannya ada nggak? Alasan khususnya nggak? Ada alasan khususnya nggak? Kalau yang kencur itu mungkin kayak menambah daya tahan. Terus kalau yang apa kuning kencur itu katanya kalau untuk perempuan bagus gitu. Kayak jadi haidnya lebih lancar gitu katanya gitu. Jadi Oke. ya disuruh. Ya, tapi saya mau tertarik sama yang barusan saja. Tapi apakah Widya mengonsumsi itu karena kepingin haidnya lancar atau ada alasan lain? Kalau disuruh aja Pak. Disuruh Soalnya aja. enak. Mm-mm. Beras kencurnya saya doyan, tapi kunirnya nggak enak. Oh, kunirnya nggak enak. Oke, jadi nggak doyan. Ada nggak? Terima kasih Widya. Ada nggak teman-teman yang lain mengonsumsi jamu untuk tujuan tertentu? Bukan karena disuruh, tapi memang karena ada tujuan tertentu. Yang bukan hanya untuk sehat, tapi ada tujuan khususnya. Gitu. Ada nggak di sini? Ada? Yang dari Jawa boleh deh, boleh ikut komen. Siapakah ini? Siapakah ini? Vira, Pak. Vira, oke. Vira konsumsi jamu juga, Vira? Iya, Pak. Yang itu. Apa? Kunir asem. Alasannya ada alasan apa Vira konsumsi itu? Itu kalau lagi nyari menstruasi itu bisa meredakan. Oh, kamu percaya sama itu, Vira? Iya. Dan setelah mengonsumsinya, apakah benar dismenornya bisa turun? Kalau saya iya, Pak. Oke. Mungkin sugesti. Oke, ya. Beberapa orang mengonsumsi kunyit, gitu ya, beras kencur, kunyit, atau yang jamu-jamu seperti ini untuk tujuan, misalnya tadi ketika menstruasi agar ada yang bisa bilang biar lebih lancar menstruasinya, ada yang ketika nyerinya itu jadi berkurang. Ya, ada yang memang berpendapat seperti itu sehingga orang-orang jadi membeli seperti ini. Oke. Ada alasan lain lagi nggak teman-teman sekalian yang mengonsumsi atau mungkin tidak mengonsumsi tapi kalian tahu, oh kalau ini buat ini buat ini gitu. Jadi tahu dari omongan orang, keluarga, atau pernah baca, pernah dengar kalau jamu A itu untuk ini, jamu B untuk ini. Ada nggak? Coba bisa menyampaikan pendapatnya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Biasanya temulawak gitu, Pak, buat naikin nafsu makan, sama biasanya kalau saya beli ada dicampur temulawak sama kunir gitu buat jamu bersih darah gitu, Pak.
Oke, itu artinya untuk apa kalau bersih darah? Biar darahnya bersih. Gitu atau gimana? Setahu kamu aja. Eh, kalau saya minum biasanya karena doyan, Pak. Kan berarti karena haus aja gitu ya, karena aku pengen gitu ya. Tidak mengejar sesuatu tujuan gitu. Enggak juga, Pak. Lah, terus untuk apa minum itu? Ada tujuannya nggak? Saya tanyanya, kita mengonsumsi atau makan sesuatu itu bukan karena iseng. Nyoba-nyoba enak gitu. Tapi barangkali ada sesuatu tujuan yang ingin kita dapatkan di dalam mengonsumsi makanan itu. Gitu. Ada tujuan barangkali khusus? Ada nggak, Angelica? Angelica. Siapa tadi saya lupa? Iya, Pak. Nah, Angelica. Oke. Ada tujuan khususnya? Kalau yang minum temulawak tuh buat naikin nafsu makan saya karena saya Nafsu. sendiri juga susah makan sama jarang ngerasa lapar gitu, Pak. Oke, terus mengonsumsi temulawak biar jadi makannya jadi lebih mudah gitu ya? Iya, jadi lebih Ah, banyak gitu. Oke, sekarang jadi makannya banyak setelah minum temulawak. Ya, lumayan, Pak. Oke, terima kasih Angelica, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, ini di sini jamu makanan, produk tradisional gitu ya. Bahkan kalau di Gunung Kidul gitu, pojokan Gunung Kidul, itu ada namanya desa jamu gitu ya. Mereka satu kampung gitu memproduksi jamu. Mayoritas mereka penjual jamu dan mereka menanam sendiri dan mengolah sendiri itu. Ada desa jamu itu. Oke, kita moving ke gambar sebelahnya. Ini tahu nggak apa kira-kira? Maca, Maca. Oke. Apa itu maca? teh hijau. Teh hijau. Oke, pernah mengonsumsi teh hijau yang kayak gini yang bukan rasa-rasa? Maksudnya teh rasa teh hijau. Nanti ada brownies rasa teh hijau, coklat rasa teh hijau. Nah, itu cuma rasa-rasa. Yang beneran teh hijau gini pernah mengonsumsi atau belum? Siapa yang pernah mengonsumsi? Halo? Ada yang pernah mengonsumsi tadi? Bisa sampaikan alasannya mengonsumsi apa? Ya, Pak. Halo? Gimana Natasha? Kalau dari saya waktu itu pernah dibeliin teh hijau, Pak. Terus tujuannya itu biar memperlancar pencernaan gitu, Pak. Jadi waktu itu kan sempat susah buang air BAB. Nah, terus akhirnya dibeliin teh hijau gitu untuk memperlancar gitu, Pak. Oh, dan betul dampaknya juga akhirnya memperlancar BAB itu tadi. Nah, Betul, Pak. oh oke. Ya. Oke, selain untuk memperlancar BAB, teman-teman yang lain yang kalian tahu tentang teh hijau ini untuk apa tujuan seseorang mengonsumsinya? Ada yang pernah tahu? Izin menjawab, Pak. Silahkan, Altar. Yang saya tahu itu juga apa namanya, Pak? Teh hijau tuh banyak mengandung antioksidan itu, Pak. Oke, terus? Itu sih, Pak. Saya belum pernah konsumsi, Pak. Cuma yang saya tahu itu gitu. Oke, banyak mengandung antioksidan. Jadi orang mengonsumsi itu untuk mengejar antioksidannya gitu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Altar. Ada lagi nggak selain tadi memperlancar BAB sebagai sumber antioksidan? Seseorang mengonsumsi teh hijau itu tujuan yang ingin didapatin apa? Ada yang kalian tahu nggak? Selain itu. Izin menjawab, Pak. Silakan Rahel. Pernah dengar kalau teh hijau itu salah satunya untuk mencegah kanker. Terus meningkatkan kesuburan juga, Pak. Oke. Tapi untuk kandungannya saya kurang tahu ya, Pak. Tapi cuma kata-katanya. Ya. Ada lagi yang lain barangkali? Terima kasih Rahel. Selain tadi mencegah kanker, untuk apa lagi tadi ya? Untuk kandungan juga gitu, kesuburan gitu. Ada lagi nggak tentang teh hijau? Yang paling sering kalian nonton di TV barangkali ada iklannya atau apa? Mengandung teh hijau, dibuat dari teh hijau. Ada Saya yang tahu? pernah dengar, Pak. Gimana, Pet? Pernah baca kalau teh hijau itu bisa bikin diet, bikin berat badan turun. Gitu. Nah, oke. Berat badan turun menggunakan teh hijau gitu ya.
Oke, itu yang paling banyak dibandingkan yang lain. Klaim, ya kita menyebutnya klaim karena belum tentu betul gitu. Kita sebutnya klaim kesehatan, gitu ya. Jamu diklaim bisa membantu mengobati penyakit A, B, C, menyembuhkan dari A, B, C, mencegah sakit ini, meningkatkan nafsu makan, biar cepat tinggi, biar air susunya banyak, misalnya gitu. Atau buat ibu yang habis melahirkan biar rahimnya jadi bersih gitu ya. Atau buat perempuan gitu. Atau untuk laki-laki biar bertenaga. Capek-capek minum jamu misal gitu. Itu klaim kesehatan. Orang mengonsumsi jamu biar mencapai itu. Orang mengonsumsi teh hijau biar kurus. Orang mengonsumsi teh hijau biar dia misalnya BAB-nya lancar misalnya gitu. Oke, itu klaim kesehatan. Tidak jadi minum teh yang biasa. Teh biasa itu namanya teh hitam atau teh oolong gitu ya. Kita ada beberapa jenis teh di Indonesia, teh hitam, teh oolong, teh hijau gitu ya. Ada juga teh putih gitu ya. Tergantung dari fermentasinya. Nah, ada yang mengonsumsi orang kalau pengen kurus ya konsumsinya teh hijau, bukan teh hitam gitu atau bukan teh oolong gitu. Itu maka orang langsung terpikir kalau pengen kurus ya minumnya teh hijau. Kamu salah kalau minumnya teh oolong gitu. Itu sampai terbentuk stigma di masyarakat seperti itu. Itu namanya klaim kesehatan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita moving lagi. Nah, ini. Di sini ada yang tahu nggak ini apa? Tiwul. Tiwul, oke. Kalau yang di luar Jawa, tadi ada yang jualan jamu, ada yang jualan tiwul nggak ya? Ada, Pak. Ada. Di mana itu? Lampung juga. Di Lampung. Lampung tuh kayaknya copy paste Jawa ya. Di mana-mana ada sesuatu gitu ya di Lampung ya. Oke, di Lampung ada tiwul. Saya heran ada tiwul luar biasa banyak. Nah, selain di Lampung, ada nggak sampai ke Sorong? Ada nggak Sorong yang jualan tiwul di Sorong? Ada, Pak. Beneran? Ada nggak? Bener, Pak. Biasanya di jajanan pasar. Ada yang jualan tiwul dan beneran kayak tiwul kayak gini, beneran kayak gini? Iya, Pak. Oh iya, gitu. Kamu pernah beli? Pernah, Pak. Oke. Wah, jadi tentang tiwul ini dibuatnya dari apa teman-teman sekalian? Kalau tiwul gini? Singkong. Dari singkong, ya betul. Dari singkong dibuat tiwul kayak gini. Nah, kira-kira ketika membeli tiwul, mengonsumsi tiwul gitu ya, yang berasal dari singkong ini, ada tujuan khususnya nggak? Pengen dapat apa sih? Atau pengen apa? Atau apa tujuannya? Atau orang mengonsumsi itu mau apanya dari tiwul? Ada yang punya pendapat? Saya mau berpendapat lagi, Pak. Silakan Altar. Kalau menurut saya, tiwul itu kan jajanan pasar ya, Pak. Rasa kesana itu kan lebih ke gurih manis gitu ya, Pak. Menurut saya, kalau orang-orang itu punya tujuan apa sih? Biasanya sih jarang ada sih, Pak. Biasanya tujuannya lebih ke itu mungkin jadi kudapan atau penutup mulut gitu, Pak. Jadi kayak dessert gitu. Mungkin kalau tujuan khusus, saya rasa tidak ada, Pak. Oke, tidak ada kalau tujuan khusus. Nah, itu dari ketela gitu ya, tidak ada tujuan khusus, sama seperti jajanan yang lain. Ya, untuk dikonsumsi, untuk pleasure gitu ya, untuk rasa senang aja gitu. Oke, enggak masalah. Sekarang kita coba sampai yang ini. Di sini teman-teman bisa melihat nih, ada beberapa jenis olahan mie instan. Mie instan tapi yang diolah dari aneka nabati. Ya. Kalau ini mie instan dari bayam, ini mie instan dari buah naga, mie instan dari katuk, mie instan dari wortel. Nanti barangkali akan ada sayuran atau buah lain yang diolah menjadi makanan-makanan khusus dalam bentuk yang tidak sama seperti originalnya seperti apa. Kita tahu kalau sayur bayam ya dimasak bening bayam, ada bobor, ada dibuat dalam campuran menu seperti pecel, lotek, dan yang lain. Tidak ada arahan ke buat mie, tapi dibuat mie. Nah, mie tapi dari bayam, mie tapi dari buah naga,
Sama seperti, apakah, bukan angkatan kalian ya, angkatan senior kalian kemarin kalau nggak salah itu, mereka membuat roti dari buah-buahan, gitu. Buah naga gitu dibikin roti. Jadi roti tapi mengandung sari buah naga. Jadi kalau diklaim, nah ini akhirnya kita bawanya ke klaim. Dengan mengonsumsi roti ini, kamu sama aja mengonsumsi buah naga loh, karena roti ini mengandung misalnya 50 gram buah naga misalnya. Jadi kamu tanpa, kalau untuk anak-anak yang susah makan sayur, makan buah, makan ini aja, nanti itu sudah sama saja makan sayur atau buah gitu. Itu klaimnya ke arah sana. Manfaat dari kira-kira teman-teman, menurut pendapat kalian, manfaat dari sayur bayam itu kan dianggap ada di dalam mie ini. Apakah setiap mie ini artinya mereka punya manfaat yang berbeda-beda karena asalnya juga berbeda? Menurut pendapat kalian gimana? Apakah saya boleh berpendapat lagi, Pak? Monggo saja. Gini, Pak, jadi tentang mie yang ada tambahan nabati ya di dalamnya lagi, Pak. Menurut saya, kan tadi pertanyaannya apakah setiap jenis ini akan berbeda fungsinya ya? Kalau secara dasarnya ya pasti berbeda. Tapi kan masalahnya gini, Pak. Di dalam satu keping mie ini kan jumlahnya sayuran, misalnya ini bayam ya Pak, itu kan tidak signifikan Pak. Misalnya kayak bayam yang kita cari dari bayam, misalnya saya masak sayur bayam gitu ya Pak. Yang saya cari itu kan seratnya ya Pak. Untuk mie sekeping ini kan bayamnya terlalu sedikit Pak. Biasanya malah kadang cuma diambil sarinya atau klorofila hanya untuk pewarnanya. Jadi kalau menurut saya khasiatnya kurang banyak sih Pak. Gitu Pak. Tapi apakah klaim yang disampaikan itu bisa berbeda atau tidak? Kalau kamu menjadi seorang produser mie instan seperti ini, apakah kamu bisa menuliskan bahwa di sini klaimnya apa, di sini klaimnya apa, ini apa, ini apa. Jadi beda-beda gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa sih Pak menurut saya Pak. Karena pada dasarnya berbeda ya tadi Pak. Ini bayam, buah naga, sayur katuk sama wortel. Yang pasti kan yang di ini kan misalnya kayak bayam ada zat apanya, di buah naganya yang diunggulkan apanya, di katuknya diunggulkan beda-beda di setiap sayurannya begitu Pak. Walaupun jumlahnya sedikit gitu Pak menurut saya. Ya bisa ditangkap. Nah, itulah yang menyebabkan kita akan diskusi hari ini gitu ya. Tadi keyword terakhir, setiap kemasan ini dianggap dalam tanda kutip punya klaim kesehatan A untuk B, untuk C, untuk D misalnya gitu, karena mereka mengandung komponen aktif dari bayam, komponen aktif dari buah naga, komponen aktif dari katuk, komponen aktif dari wortel gitu, dianggap gitu ya. Kita untuk saat ini tidak menganggap ini jumlahnya terlalu kecil, tidak signifikan dan lain-lain. Itu iya, tetapi kita anggap kita dari sisi produsen maka bisa membuat klaim seperti itu. Oke, terima kasih Altar. Kita coba next dulu. Nah, teman-teman itu tadi penjual produsen gitu ya dengan produk-produk yang ada di sekitar di pasaran atau ada di sekitar kita tentang makanan fungsional gitu. Ya, makanan fungsional itu saya coba kembali lagi. Nah, makanan fungsional itu ketika kita mengonsumsi sesuatu diharapkan kita mau mengambil manfaat kesehatan karena produk makanan tersebut punya komponen aktif, senyawa aktif yang khusus. Teman-teman bisa melihat khususnya untuk jamu ini. Ada 1, 2, 3, 4, mungkin 10 atau 11 botol. Isinya berbeda-beda, dilihat dari warnanya yang berbeda. Komponen penyusunnya tentu juga berbeda. Oh ini beras kencur, oh ini kunir asem, oh ini ada brotowali, oh ini ada daun pepaya, oh ini ada daun katuk, atau hal-hal yang lain. Gitu. Simbahnya ini sebagai penjual tentu akan bertanya, mau apa? Oh, saya capek-capek. Oh, tentu tidak akan diambilkan beras kencur misalnya. Oh ya, tak ramukan. Dia meramu. Dibuat dari apa, dari apa, dapat apa. Mau apa? Oh, saya mau
biar makannya banyak gitu. Oh ya sudah, akan diambilkan dari satu hal, dua hal. Ada kombinasi tertentu atau sumber-sumber tertentu. Jadi sesuatu dikonsumsi untuk tujuan tertentu karena sesuatu tersebut mengandung zat khusus yang tidak dimiliki oleh produk yang lain. Seperti tadi teh hijau, kenapa bukan teh hitam? Kenapa bukan teh oolong? Gitu. Karena dianggap teh hijau lebih punya manfaat di bidang A. Gitu. Nah, saya mau mengejar itu. Atau ini di Buah Naga, atau ini di Tiwul gitu ya, tentang makanan tradisional gitu. Nah, saya mau mengambil buah naga, tetapi tidak semua orang suka buah naga, maka dibuat mie. Kamu makan mie sama aja kayak makan buah naga, itu klaimnya. Buah naga mengandung A, B, C, nah, kamu akan mendapatkan manfaat dari A, B, C ini. Itulah klaim. Nah, berangkat dari situ, saya saat itu kalau ini adalah produk buatannya saya sendiri, penelitian saya di kampus saat itu. Nah, saya itu ini kalau teman-teman lihat ini ada yang tahu nggak ini apa? Kira-kira? Lengkuas, Pak. Bukan lengkuas. Mirip lengkuas tapi bukan. Laos. Laos sama lengkuas bedanya apa? Bukan. Apa? Ayo. Garut, Pak. Bukan, Garut tidak bercabang. Garut itu lurus kayak wortel. Ya, ada lagi. Temulawak. Temulawak itu kecil, nggak sampai segini. Bukan kencur. Kencur tuh warnanya kuning, sejari-jari, nggak ada kencur segede ini. Ini pembandingnya sama telur nih loh. Ini telur ayam nih loh. Tidak ada kencur segede telur ayam. Nah, ayo apa? Ganyong, Pak. Ya, betul itu, ganyong. Ada yang tahu tentang ganyong? Ada yang belum tahu di sini? Atau yang sudah tahu tentang ganyong siapa? Cuman satu doang tadi. Yang tahu. Ada yang pernah lihat atau pernah mengonsumsi? Oke, tadi yang jawab ganyong siapakah? Saya, Pak. Siapa ini? Saya lagi buka. Oh, siapa namanya? Alfian ya? Gilang. Oh, Gilang. Oke. Ya, Gilang. Gilang pernah mengonsumsi ganyong, Gilang? Kalau konsumsi belum sih, Pak. Tapi kalau kok tahu? Saya tahunya dulu karena pernah belajar di Boga sih, Pak. Jadi tahu jenis-jenisnya aja. Oke. Gilang pernah belajar di Boga, jadi tahu tentang umbi-umbian. Ya, ini adalah ganyong. Bentuk tanamannya mirip seperti tanaman jahe, tapi dia lebih gede lagi. Gitu. Dia lebih gede. Gitu. Nah, literatur mengatakan bahwa ganyong ini mengandung serat yang cukup baik, gitu ya. Seratnya cukup. Dia juga sumber karbohidrat. Kalau di wilayah Gunung Kidul, khususnya ini kebetulan saya ngambil dari Gunung Kidul. Kalau di wilayah Gunung Kidul, ganyong yang masih merah seperti ini, ya, belum yang putih. Jadi ada dua jenis, merah dan putih. Nah, ganyong yang kayak gini masih muda gini, ini dikukus. Nanti bentuknya kayak ubi kukus gitu, jadi dimakan enak. Gitu. Nah, mereka masih banyak mengonsumsi ganyong ini kalau di Gunung Kidul. Nah, ini dianggap bisa untuk membantu orang-orang dengan diabetes itu agar glukosa darahnya tidak mudah naik. Gitu. Nah, ada banyak mengonsumsi itu. Nah, saya saya tertarik saat itu untuk coba bikin produk tapi berbahan dasar ganyong. Gitu. Karena manfaat ganyong A, B, C, D. Gitu. Bikin produk. Oke, berikutnya di ganyong ini dia itu saya tambahkan dengan sesuatu nama ininya, warnanya hijau-hijau ini. Nah, ini kalau di sini mah nggak begitu kelihatan itu nih apa namanya wujud nyatanya seperti apa. Tapi ini sesuatu yang sudah saya buat tepung menjadi warna hijau seperti ini. Kira-kira apa? Ada yang punya bisa menebak gitu barangkali? Apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Ini daun. Nah, daun apa yang kira-kira sedang trending beberapa akhir ini? Daun kelor. Ya, ini daun kelor ini. Nah, kalau orang Jawa mengonsumsi daun kelor agak sedikit jarang ya, walaupun ada tapi jarang. Ketika saya membuat penelitian tentang ini, teman-teman saya yang dari
dari Sulawesi, mereka sudah sangat terbiasa mengonsumsi daun kelor. Kalau di Jawa agak sedikit jarang konsumsi daun kelor gitu. Nah, ini daun kelor, ini saya angin-anginkan sampai dia kering, terus saya tumbuk, terus saya buat seperti bubuk. Ganyong juga sama saja, dia dibuat menjadi bubuk seperti ini, yang di plastik-plastik ini adalah ganyong yang sudah dibuat bubuk gitu ya, sama kelor yang sudah dibuat bubuk. Nah, saya memanfaatkan ganyong, saya memanfaatkan kelor karena ada senyawa-senyawa khusus di dalam dua bahan makanan ini yang pengen saya kejar, pengen saya ambil, pengen saya manfaatkan, tapi dalam bentuk makanan baru dalam tanda kutip, makanan yang tidak seperti orang pada umumnya mengonsumsi bahan makanan ini. Ganyong yang tidak dikukus aja, kelor juga tidak dibuat bening aja ya, sayur bening dari kelor. Wah, internet saya tidak stabil lagi. Nah, semoga bisa nyambung lagi suaranya. Nah, ini saya olah menjadi semacam seperti snack bar, seperti seperti brownie seperti itu. Nah, ini ada beberapa formula, nanti persentase-persentasenya saya uji saat itu. Nah, ini waktu itu menjadi sebuah penelitian. Ini menjadi produk makanan fungsional. Kok bisa? Ya karena makanan ini mengandung senyawa-senyawa khusus dari bahan penyusunnya. Saya bisa memberikan klaim bahwa orang yang dengan diabetes, ketika mereka mengonsumsi ini, gitu ya, maka bisa disampaikan bahwa glukosa darahnya jadi tidak cepat naik, jadi relatif aman untuk makanan untuk orang-orang dengan diabetes, gitu. Nah, ini seperti itu. Itulah konsep makanan fungsional seperti itu, teman-teman. Sesuatu dikonsumsi karena mengandung komponen tertentu yang ditunjukkan kalau kita mengonsumsinya, kita mau mendapatkan manfaat kesehatan. Gitu. Nah, kalau kira-kira menurut teman-teman, dalam 2 tahun terakhir ini di masa pandemi, ya, di masa pandemi orang banyak sekali berburu 2 hal ini nih. Suplemen vitamin E ataupun merek ini gitu. Menurut kalian apakah ini makanan fungsional atau bukan? Ini kan Iya. ya kalau Vera ini katanya mengandung zat apa ya namanya itu Echinacea atau apa gitu, Echinacea, jadi meningkatkan sistem imun gitu. Itu klaim kesehatannya seperti itu. Ini mengandung vitamin E sehingga dia diharapkan bisa lebih daya tahan tubuhnya lebih bagus, kulitnya lebih bagus dan yang lain. Vera tadi menyampaikan kalau ini adalah makanan fungsional. Ada lagi yang makanan fungsional yang berpendapat itu atau yang itu bukan makanan fungsional misalnya gitu. Gimana? Ada yang berbeda pendapat dari Vera? Oke. Berarti semuanya sudah sependapat gitu ya. Ini makanan fungsional gitu ya. Atau ada yang masih bingung? Nah, sekarang ada 3 kelompok yang berpendapat ini bukan makanan fungsional, nggak ada. Yang berpendapat ini makanan fungsional itu baru Vera. Yang bingung menentukan keduanya, bagaimana teman-teman? Ada yang berpendapat 1 atau 2 orang, silakan. Berpendapat, Pak. Silakan Widya. Kalau menurut saya itu bukan Kenapa? makanan fungsional. Kenapa? Karena itu masuk, kalau menurut saya, itu masuk ke obat-obatan. Oke, itu masuk obat-obatan. Masuk obat-obatan. Bukan masuk ke dalam kategori makanan. Oke, bukan masuk kategori makanan, itu masuk kategori obat-obatan. Oke, bisa diterima alasannya Francisca, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat lain barangkali teman-teman? Atau berpendapat apa yang kalian pendapat tentang makanan produk ini? Ada yang berpendapat? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Silakan Anastasia. Kalau menurut saya, waktu kena COVID kemarin sih ini dikasih taunya, ini hanya suplemen vitamin aja sih Pak gitu. Oke. Saat kena COVID kemarin ini dianggap sebagai suplemen saja. Oke. Iya Pak.
Maka bukan makanan fungsional menurut kamu gitu ya? Iya, Pak. Bukan. Oke. Ada lagi barangkali ya ini 2:1 yang menganggap ini makanan fungsional atau bahkan mungkin jenis yang lain apa? Tadi ada obat, ada bukan, ada suplemen vitamin, ada ini makanan fungsional atau adakah kelompok yang lain, kelompok sebutan yang lain, gitu, terminologi yang lain. Silakan. Ada untuk pendapat barangkali? Oke. Ya. Saya Ada? mau izin berpendapat, Pak. Silakan Petra. Jadi kalau menurut saya makanan fungsional itu dalam bentuk makanan. Contohnya kayak, maksudnya sama ya Pak, memberi vitamin C misalnya. Kalau misalnya obat-obatan yang dalam bentuk tablet itu bukan makanan fungsional. Sedangkan makanan fungsional vitamin C itu kayak dari buah jeruk, kayak gitu. Dari buah-buahan, Pak. Oke, nah itu tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Petronella. Makanan fungsional ya seperti tadi saya sebutkan di depan, tetapi dalam bentuk makanan atau minuman gitu. Masih dalam bentuk makanan, masih dalam bentuk minuman. Itu betul. Ketika sudah di dalam bentuk tablet, puyer, sirup, apalagi sediaan yang lain lah, kapsul atau apapun itu bukan lagi disebut sebagai makanan fungsional. Itu sudah disebut dengan suplemen. Itu berbeda. Ya, kalau makanan fungsional kamu bisa konsumsi sampai ya sebagai makanan. Sebagaimana makanan itu gitu. Misalnya tadi saya masuk ke depan, kalian mengonsumsi mie instan ini ya sebagai mie, sebagai makanan. Setiap hari mengonsumsi 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari, terserah kamu. Seperti tewol, minum jamu, minum teh. Mengonsumsi makanan olahan saya ini yang dari Ganyong. Masih dalam bentuk makanan. Bukan tablet, bukan puyer, bukan sirup, bukan kapsul. Kalau sudah ini namanya jadi suplemen. Suplemen itu artinya menambahkan. Kalau dibutuhkan. Nggak dikonsumsi ya nggak apa-apa. Nah, tapi bentuknya bukan makanan gitu ya, sudah bukan makanan lagi. Gitu. Nah, nanti di semester berikutnya teman-teman akan mempelajari tentang kalau memilih tentang mata kuliah. Ada nanti di atas ada namanya mata kuliah pilihan semester 6, namanya isu diet gitu ya. Nanti akan belajar tentang suplemen, makanan fungsional dan makanan nutraseutikal. Gitu. Itu ada terminologi lagi namanya seperti itu. Ya, suplemen food, functional food sama nutraceutikal. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut. Jadi just to know aja. Nah, ini adalah definisi pangan fungsional teman-teman. Berdasarkan First International Conference East-West Perspective on Functional Food, pangan fungsional saya kasih tanda garis bawah untuk keywordnya. Ya. Karena mengandung komponen aktif yang bisa memberikan kesehatan, manfaat kesehatan, nah, sesuatu itu jadi dikonsumsi, ya di luar manfaat yang diberikan oleh zat gizi yang lain gitu. Misalnya, ya kita tahu kalau jamu itu, nah kita tahu kalau misalnya kayak mie instan itu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya gitu ya dari minyak. Tapi mie instan tidak dikonsumsi untuk mendapatkan protein itu tadi. Mie instan yang merek tadi gitu ya. Mie instan merek tadi dikonsumsi karena dia mengandung bayam, dia mengandung wortel. Nah, di bayam atau wortel ada komponen aktifnya. Dia dikonsumsinya karena itu. Oops, internet saya. Suara saya sudah masuk lagi atau belum ya? Sudah. Ya, tadi sempat terpotong kalau nggak salah ini karena ada tulisannya di sana. Jadi, makanan fungsional itu dikonsumsi karena ada senyawanya. Gitu. Ini kalau dari Badan POM, nah, ada senyawa tertentu yang menurut literatur kajian ilmiah itu mempunyai manfaat kesehatan. Nah, itu pangan fungsional. Nah, ada banyak sekali kenapa seseorang itu mengonsumsi makanan fungsional. Ada tujuannya sendiri-sendiri. Tadi sudah disampaikan, oh kalau kamu mau berat badannya naik, minum jamu yang A. Kalau kamu mau BAB-nya lancar, kalau tadi
Natasha bilang mengonsumsi teh hijau gitu ya, varian yang teh hijau. Kalau mau misalnya tadi menstruasinya juga lancar, mengonsumsi jamu yang ini. Jadi ada beberapa hal menyebabkan seseorang itu mengonsumsi makanan fungsional. Yang pertama terkait dengan tumbuh kembang di usia dini, misalnya ketika di janin, ya, biar janinnya kuat minum jamu gitu ya. Ada pendapat seperti itu. Atau biar ASI-nya lancar gitu ya. Seorang ibu menyusui mengonsumsi jamu tertentu atau mengonsumsi makanan tertentu gitu. Oh, makan daun katuk biar ASI-nya lancar. Itu sampai sekarang ada pendapat seperti itu. Terus misalnya ketika temannya atau suaminya membelikannya bukan daun katuk tapi bayem gitu, dianggap itu tidak berhasil gitu. Karena bukan bayem, harus daun katuk gitu. Jadi sampai ada stigma seperti itu. Ada juga untuk mengatur berat badan, misalnya pengen diet tadi, teh hijau dikonsumsi untuk diet, bukan teh yang lain. Nah, jadi ada tujuannya sampai ke manajemen berat badan. Ada untuk kesehatan jantung dan pembuluh, gitu ya. Ada yang untuk tadi disampaikan kalau teh hijau itu kaya antioksidan. Jadi untuk melawan stres oksidatif. Oh, ini kaya akan antioksidan. Kenapa bukan air putih? Ya, teh hijau ada antioksidannya. Gitu. Oke. Ada juga untuk memperlancar fungsi saluran pencernaan. Gitu. Tadi BAB-nya biar lancar misalnya. Atau bahkan sampai mendukung performa. Misalnya sehat laki-laki gitu ya, jamu kuat misalnya jamu kuat-kuat gitu. Atau jamu untuk kebugaran laki-laki gitu. Itu. Jadi ada tujuan sampai itu. Atau sampai ke kesehatan secara umum mengonsumsi jamu. Gitu. Bahkan ada beberapa yang mengonsumsi jamu misalnya dengan tambahan telur mentah gitu. Itu di kita masih banyak yang berpendapat seperti itu gitu untuk mengejar manfaat tertentu, dampak tertentu. Gitu. Nah, dari buku yang tadi yang di depan itu tentang kongres tadi di depan ya, saya kembali lagi di sini di konferensi ini itu disebutkan ada banyak hal yang dianggap memberikan manfaat pada makanan tertentu atau yang menyebabkan atau memiliki dampak kesehatan. Kelompok vitamin, kelompok mineral gitu ya, makanan yang mengandung asam amino tertentu, makanan yang mengandung serat pangan tertentu, bahkan sampai makanan yang mengandung polifenol seperti di dalam teh gitu. Nah, atau fitosterol atau fitostanol gitu ya, isoflavon gitu misalnya. Oh, ini misalnya susu kedelai merek Bu Ade. Susu kedelai Bu Ade kaya akan isoflavon. Konsumsi ini bisa membantu fungsi jantung dan pembuluh darah yang lebih sehat lagi. Misalnya klaimnya seperti itu. Nah, maka orang memilih susu kedelai tersebut karena mengejar ada isoflavonnya nih. Di mana isoflavon tidak dikandung di bahan pangan yang lain gitu. Produk lain yang dari bahan pangan yang lain. Jadi kita mengonsumsi sesuatu karena ada kandungan-kandungan tertentunya yang diunggulkan. Nah, kandungan tertentu di dalam produk makanan yang diunggulkan tadi masuk ke dalam 14-15 kelompok senyawa bioaktif ini. Nah, kemudian Badan POM mengeluarkan syarat nih. Syarat ketika sesuatu produk itu dianggap atau memenuhi unsur sebagai pangan fungsional. Nah, apa aja? Ini ada beberapa nih teman-teman. Tadi yang disampaikan sama Petronila betul, bahwa dia harus dalam bentuk makanan atau minuman sehingga dikonsumsi layaknya atau disajikan selayaknya makanan dan minuman makanan dan minuman seperti biasanya. Kalian ketika berkunjung di suatu rumah, misalnya bertamu di suatu rumah, disuguhi puyer sama pil gitu. Emang saya sakit apa gitu. Itu makanan fungsional. Ya bukan ya, itu bukan makanan fungsional. Nah, ini apa? Oh, ini roti tapi diolah dari tepung Garut misalnya gitu. Oh, gitu. Ya olahan bagus nih misalnya gitu. Oh, ini biskuit dari lele gitu.
Ya itu penelitian teman saya dulu ketika S1 gitu ya. Dia membuat biskuit tapi dari ikan lele gitu. Jadi ikan lele dibuat tepung gitu ya. Terus dicampurkan ke dalam adonan biskuit. Terus bikin biskuit. Terus berikan itu ke anak kecil sehingga anak-anak kecil itu mungkin yang tadinya nggak suka makan ikan jadi makan ikan tapi dari itu kayak proteinnya gitu ya. Itu masih bisa disebut makanan fungsional karena karena masih dalam bentuk makanan dan punya manfaat kesehatan. Nah, punya manfaat kesehatan dilihat dari komponennya apa sih unggul dibandingkan biskuit yang lain gitu. Ada sesuatu yang unggul nih gitu. Nah, dengan beberapa syarat pangan yang lain teman-teman bisa saling membaca nanti gitu. Nah, kenapa sih teman-teman sekalian di sini itu kalian diharapkan bisa memahami tentang makanan fungsional? Karena kalian kuliah di gizi. Nah, di gizi itu berbeda tadi dengan Alfi, Gilang. Berbeda barangkali juga yang setahu saya ada siapa lagi ya, Altar gitu atau apapun itu teman-teman yang lain itu yang kemarin belajar di SMA itu belajar boga. Berbeda. Kalau dari boga ya memproduksi sesuatu untuk dikonsumsi sebagai makanan. Ya dampaknya apa ya? Enak, seneng gitu ya, kenyang, bahagia setelah makan ya, menikmatilah. Nah, ketika teman-teman kuliah di gizi, kalian akan diharapkan memiliki kompetensi untuk memproduksi makanan, minuman tertentu, tetapi itu bisa memberikan manfaat ke kesehatan. Dan jelas, bukan hanya klaim katanya-katanya gitu ya, tapi jelas. Maka dengan mata kuliah ini teman-teman bisa punya pandangan nanti ke depan seperti apa. Tahun ini teman-teman saya membimbing skripsi untuk mahasiswa senior kalian ya 2018. Itu mayoritas dari mahasiswa bimbingan saya mereka itu membuat makanan fungsional gitu. Ada namanya Regina gitu ya. Regina membuat yogurt tapi dari kacang tolo. Kacang tolo itu yang sering dibuat bronkos. Nah, itu dibikin yogurt tapi dari kacang. Ditambah sama jambu biji. Nah, saya tanya nih, kenapa kamu mengembangkan itu? Buat apa? Tujuannya apa? Klaim apa yang pengen mau kamu tunjukkan ke orang-orang gitu untuk mengkonsumsi produk yang kamu buat? Dia bilang kacang tolo itu tinggi protein, tinggi serat, ini. Kalau jambu biji dia tinggi vitamin dan kalau dikonsumsi kita coba cek nanti Pak dampaknya ke kesehatan apa gitu. Atau mahasiswa saya berikutnya yang namanya Pram gitu ya. Pram itu Pramudia dia bikin yogurt juga tapi dari itu dia bikin dari apa ya? Kok jadi lupa gitu. Dia dari buah tertentu buah bit ya, buah bit yang warnanya merah itu nanti. Buah bit dia dibikin yogurt juga. Nah, nanti dicek dampaknya ke hipertensi. Apakah orang-orang yang mengonsumsi yogurt dari buah bit ini tekanan darahnya bisa lebih baik atau tidak gitu. Itu ada dampak ke kesehatannya karena yogurt ini mengandung buah bit gitu. Atau teman mahasiswa saya yang lain lagi dia membuat semacam biskuit gitu ya. Biskuit tapi dari bonggol pisang yang ditambah lele. Bikin sosis tapi dari bonggol pisang. Jadi bukan dari daging sapi atau daging ayam, tapi dari bonggol pisang, gitu ya, ditambah dengan ikan lele. Nah, itu diolah menjadi sosis lele dengan bonggol pisang. Nah, nanti dikejar manfaatnya untuk di fungsi proteinnya seperti apa. Jadi memproduksi sesuatu karena ada komponen. Jadi itu menjadi makanan fungsional. Gitu. Teman-teman diharapkan nanti ke depan bisa sangat familiar dengan produk-produk seperti itu. Itu makanan yang berbasis produk lokal gitu ya dan memberi manfaat kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari sumbernya itu ada dua, nabati dan hewani. Contoh-contohnya yang diolah secara tradisional ataupun modern itu bisa disebut juga sebagai makanan fungsional. Kalau yang dari nabati tentu kita tahu ya teman-teman dari tanaman, dari tumbuhan, buah atau kacang-kacangan. Ini saya ngambil contoh.
Nah, kedelai diolah menjadi susu kedelai. Nah, susu kedelai ternyata mengandung isoflavon dari kedelai itu. Nah, orang mengenal isoflavon dan kedelai ataupun olahannya itu sebagai makanan yang memiliki manfaat untuk mencegah kanker. Atau ketika mengonsumsi tomat untuk juga mencegah kanker lah. Di tomat ada apa? Oh, ada senyawa namanya lycopene. Ada buah beri, dia juga mengandung antioksidan gitu. Atau apel, atau bawang putih gitu, memiliki senyawa namanya alinase untuk mencegah kanker. Atau kemarin teman-teman ketika pandemi kemarin, harga jahe sempat mahal banget ya jahe, karena dianggap jahe bisa mengobati COVID, mencegah COVID gitu. Sampai ada yang lain lagi, misalnya seperti eukaliptus ya, tanaman eukaliptus itu yang biasanya diambil minyak dari daunnya untuk menjadi komponen minyak telon atau minyak kayu putih. Ternyata itu dianggap kemarin sempat ada klaim untuk mencegah COVID, kalung dengan minyak eukaliptus, jadi kalungan aja. Nah itu klaim-klaim seperti itu. Nah itu dianggap sebagai, nanti kalau dalam bentuk makanan gitu ya, dianggap sebagai makanan fungsional. Nah atau dalam bentuk produk hewani ya. Ketika teman-teman pernah mengonsumsi nggak nih minyak ikan yang bisa untuk kecerdasan otak? Ketika kecil, ketika teman kalian masih anak-anak gitu, pernah nggak dibelikan minyak hati ikan warnanya hijau, kuning sirupnya? Pernah ya. Itu sampai sekarang itu masih punya klaim bisa meningkatkan kecerdasan otak anak gitu ya. Nah, karena mengandung PUFA ya, polyunsaturated fatty acid, jadi asam lemak tidak jenuh yang rantai ganda. Itu ada di ikan yang ikan laut dalam. Jadi di salmon, sarden, tuna, cod gitu ya. Hatinya itu diolah menjadi sirup tadi ya, rasa jeruk gitu ya misalnya, atau dibikin tablet. Nah, kalau dibikin tablet sudah bukan makanan lagi gitu ya. Sudah bukan makanan lagi, bukan minuman lagi. Tapi itu dianggap sebagai salah satu produk makanan fungsional. Atau di sini misalnya mengandung daging sapi. Ya, dia bisa mencegah anemia dan yang lain. Itu klaim kesehatannya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari cara pengolahnya ada yang menggunakan tradisional, artinya produksinya itu dengan mekanisme produksi yang sederhana, yang tidak panjang gitu ya. Misalnya minuman jamu dari beras kencur atau temulawak ataupun kunyit. Nah, di sini dikenal klaimnya itu untuk ini. Apakah betul? Ya, kita perlu teliti gitu ya. Namanya juga klaim gitu. Oh, kalau masuk angin minum beras kencur. Oh, kalau menambah stamina. Oh, kalau sedang ada nyeri gitu, misalnya sedang menstruasi, oh minum temulawak atau kunyit ataupun beras kencur. Nah, di temulawak, kunyit ataupun beras kencur, zat apa sih yang bisa membantu mengobati masuk angin dalam tanda kutip, bisa menetralkan racun, ya, bisa untuk capek-capek, itu ada zat apanya gitu. Nah, ini beberapa penelitian menunjukkan oh ada alkaloidnya, oh ada kurkuminoidnya gitu ya. Nah, sampai punya klaim nanti untuk bisa memenuhi klaim-klaim seperti ini karena ada kandungan tersebut yang tidak ada di produk yang lain, tidak ada di jahe misalnya gitu. Sehingga kalau mau mengobati misalnya tadi ada menetralkan racun, ya bukan pakai jahe, pakainya temulawak atau kunyit misalnya seperti itu gitu ya. Nah, atau yang berikutnya ini di sini ada dadih gitu ya. Ada teman-teman di sini yang dari Sumatera Utara atau Sumatera Barat kah di sini? Teman-teman 2021? Ada nggak ya? Saya belum begitu hafal sama kalian. Ada? Sumatera Utara atau Sumatera Barat? Atau ada yang pernah mengonsumsi dadih nih? Teman-teman yang di Sumatera. Bentuknya seperti yogurt, dibungkus atau diwadahi di bambu.
Tapi dari susu kerbau. Ada yang pernah mengonsumsinya? Belum ada. Ini di Malaysia juga terkenal ya, dade. Nah, ini asli dari Sumatera Barat. Nah, mereka punya kebiasaan untuk menernakkan kerbau, diambil susunya terus difermentasikan menjadi produk yang disebut dengan dade. Nah, dade ini punya punya klaim gitu ya, punya klaim juga seperti ini yang teman-teman bisa baca gitu ya. Mereka punya klaim seperti itu. Itu bisa disebut makanan fungsional juga, dikonsumsi karena klaim-klaim tersebut. Itu kalau tradisional. Kalau modern ya ada resep-resep barunya, ada diolah dengan teknologi tertentu gitu. Nah, tapi masih memenuhi karakteristik dari pangan fungsional berdasarkan BPOM tadi. Dia masih dalam bentuk makanan. Nah, misalnya ini sereal sarapan gitu, biskuit sarapan ini yang iklannya dari zaman saya kecil sampai sekarang itu topiknya mesti sama. Yang satu tokoh anak kecil laki-laki, yang satu adalah logonya itu yang dibuat seperti boneka. Nah, mereka secara tidak sengaja menjatuhkan coklat di ladang gandum. Nah, gitu ya. Jadilah sereal sarapan tersebut. Nah, itu dianggap mereka punya klaim, oh ini mengandung serat pangan X, sumber serat. Nah, sehingga anak kecil kalau sebelum masuk sekolah mengonsumsi itu, ya, biar mendapat seratnya. Itu klaimnya seperti itu. Atau beberapa hal yang lain, misalnya sosis gitu yang kaya dengan serat, kaya dengan kulit telur. Jadi kulit telur itu kan dia tinggi kalsium, dibikin tepung, jadi dibebek sampai bikin tepung, jadikan dalam produk makanan tertentu. Nah, itu ada klaim-klaim seperti itu. Tapi ingat, dia masih dalam bentuk makanan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini di sini ada 6 ya. Saya mencari ada 6, sebenarnya kalau mau dicek lebih banyak tentu contohnya lebih banyak lagi gitu ya. Di sini ada 6 penemuan atau contoh pangan fungsional gitu. Kita coba satu persatu gitu ya. Nah, yang pertama adalah buah-buahan. Ya, buah-buahan yang diolah gitu. Entah itu nanti dikeringkan, entah itu nanti dibuat manisan atau apapun itu, buah-buahan. Nah, di sini penelitian itu menggunakan resin. Resin itu dari anggur yang dikeringkan ya. Anggur yang dikeringkan. Nah, ternyata mereka membandingkan makanan dalam bentuk utuh ketika dalam bentuk makanan gitu ya, dibandingkan dengan ketika buah-buah tersebut itu dibikin di blenderize, jadi dibikin jus. Cuman diambil sarinya saja. Nah, ini barangkali bisa membantu menjawab apa yang disampaikan sama Altar tadi di depan tentang mie instan. Gitu ya, tidak signifikan mengandung tapi tidak signifikan. Jawabannya di sini. Nah, di sini bisa diberi kesimpulan bahwa ternyata ketika kita mengonsumsi produk buah, sayur, tapi dalam bentuk utuh, gitu ya. Jadi di situ masih ada seratnya, airnya juga masih ada, komponen-komponen lainnya masih ada. Kalau dibandingkan dengan jus yang dalam artian sari buahnya gitu ya, sari buahnya. Berbeda kalau jus ini kan di luar gitu ya, di luar negeri gitu ya. Di sini itu maksudnya adalah ketika dia dibikin. Semoga internet saya dah masuk lagi. Sebentar nih, maaf. Ya, pripun? Halo, selamat siang. Nggih. Lagi nyuci piring, Pak? Nggih. Oh, nggih. Nggih, bisa ditunggu di depan, saya lagi ngajar ya, Pak. Saya lagi mengajar. Nanti dia lagi nyuci, nanti saya sampaikan. Oh, nggih. Matur nuwun, nggih. Ya, sorry. Terinterrupt. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata penelitian menunjukkan ketika seseorang, kelompok orang-orang gitu ya, yang mengonsumsi buah dalam bentuk utuh, ternyata dia mendapatkan risiko yang lebih kecil untuk terkena diabetes. Nah, maka implikasinya adalah kalau teman-teman pengen sehat, ya, tidak gampang sakit atau tidak mudah terkena diabetes atau risikonya lebih rendah untuk terkena diabetes, konsumsilah buah. Tapi
dalam bentuk buah yang utuh. Nah, dibandingkan dengan dalam bentuk jus. Jus yang ampasnya sudah dipisahkan, jadi hanya sari buahnya saja. Nah, itu tadi yang disampaikan sama Altar. Oh iya, kalau mie instan itu kan pakai sari buahnya aja. Cuma pakai sari sayurnya saja. Nah, tidak begitu manfaat. Kalau mau mengambil manfaat ya makan bayamnya aja gitu. Daripada makan mie dengan sari bayam, manfaatnya tidak seberapa. Betul, memang kalau dibandingkan itu iya. Tapi kalau dibandingkan dengan mie instan yang tidak dari bayam, ya tentu ini dianggap lebih unggul gitu ya, karena mengandung sari buah bayam tadi. Meskipun efeknya seperti apa, sarinya seberapa banyak, dampaknya seperti apa, ya tentu kita perlu dikaji lebih lanjut, dibandingkan lebih lanjut gitu ya. Ini hanya sebagai klaim saja, kita belajar klaimnya dulu. Nah, atau yang kedua, dadih gitu ya, susu fermentasi, ya, susu kerbau yang difermentasikan ini katanya bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, ini coba diteliti nih sama salah satu dosen di UGM, mereka mencoba mengambil bakteri dari dadih. Nah ternyata setelah diteliti, ternyata dia mampu menurunkan kolesterol. Ada penelitian ternyata mengonsumsi dadih ini, tapi di penelitiannya dilakukan di hewan coba gitu ya. Ternyata bisa membantu menurunkan kolesterol. Gitu. Nah, sehingga klaimnya bahwa susu fermentasi yaitu adalah dadih ini bisa menurunkan kolesterol, ini bisa dijawab oleh penelitiannya Ibu Eni. Tetapi penelitiannya Ibu Eni ini masih dilakukan di hewan. Nah, ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah kalau di manusia itu dampaknya sama atau tidak ya. Nanti kalau sama, maka Ibu Eni atau peneliti selanjutnya atau siapapun itu bisa ngomong tuh ke orang-orang, kamu mau turun kolesterol, coba minum dadih, konsumsilah dadih gitu. Seberapa banyak, seberapa sering, seberapa lama, nanti tinggal disesuaikan dengan hasil penelitian lanjutan itu tadi ketika sudah dilakukan di manusia. Ini kan masih di hewan gitu ya. Nah, itu nanti dadih menjadi makanan fungsional. Atau misalnya ini produk sereal gitu ya. Ternyata produk sereal atau susu ya. Teman-teman itu kalau kalian ngecek di label gitu ya. Label susu ya, ada tulisannya UHT. Ultra High Temperature. Ya, jadi susu dipanaskan dalam waktu beberapa detik saja gitu ya. Tapi dengan suhu sangat tinggi, nah susu tersebut langsung menjadi serbuk. Ya, dari cair dipanaskan dalam susu tinggi langsung menjadi serbuk. Disitulah proses namanya UHT. Karena proses UHT ini menyebabkan zat gizi di dalam susu itu hancur, rusak, hilang. Maka produsen itu menambahkan zat tambahan lain. Vitamin dan mineral yang ada di dalam susu UHT itu adalah tambahan, bukan dari susu itu tersendiri. Ditambahkan sampai sejumlah susu awalnya itu berapa banyak, maka ditambahkan sampai menyerupai susu aslinya seperti itu tadi. Nah, produk susu sereal dengan diperkaya atau fortified, difortifikasi, gitu ya, dengan beberapa mineral, zat gizi yang lain misalnya gitu, itu dianggap mampu menurunkan prevalensi anemia atau bisa memperbaiki anemia karena mengandung zat besi. Itu meskipun tambahan gitu ya, juga dianggap sebagai sumber protein yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi makanan fungsional. Atau ini misalnya tanaman lupin, gitu ya. Ini ternyata diklaim memiliki protein dan serat yang cukup tinggi nih. Nah, kita tahu secara literatur protein sama serat ini bisa membantu menurunkan tekanan darah dan penyakit jantung gitu. Nah, maka tanaman lupin yang mengandung protein dan serat dianggap apakah bisa enggak ya? Gitu. Nah, maka diteliti nih. Nah, ternyata
tekanan darah itu bisa turun setelah mengonsumsi lupin di Australia gitu ya. Bahkan akan dikembangkan, bisa nggak ya lupin dibuat menjadi tempe gitu, tempe dari lupin. Gitu. Nah ini lupin tanaman seperti ini adalah dadih nih. Tadi saya coba googling, dia ditaruh di bambu seperti ini, dan nanti dia akan terfermentasi menjadi seperti yogurt. Inilah namanya dadih ya, yogurtnya orang Sumatera Barat seperti ini. Nah, gitu. Yang berikutnya ada lagi tanaman namanya stevia, gitu ya. Stevia ini dianggap bisa sebagai pemanis buatan, gitu. Tetapi tidak memberikan kalori tambahan. Jadi aman, cocok, manis, gitu ya. Sehingga banyak, internet saya kurang stabil. Saya dari tadi ngomong semoga bisa terima dengan baik gitu ya. Internet saya di kampus sedang tidak baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini akhirnya stevia ini dijadikan bahan baku beberapa pemanis buatan gitu. Dianggap sebagai produk fungsional gitu. Karena bisa menggantikan pemanis buatan yang lain, dari aspartam, asalsulfam, sakarin gitu ya. Ada yang dari stevia ini tadi. Nah, atau justru ini cola tetapi rendah kalori gitu ya. Jadi orang-orang di diet barat gitu ya, di kelompok masyarakat barat sana, mereka mengonsumsi cola sebagai keseharian, di mana kita barangkali memilih teh gitu ya. Di kita itu ada 4 lah paling enggak. 4 minuman paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Teh, baik itu es teh ataupun panas gitu, teh seduh. Berikutnya es jeruk, berikutnya air putih, berikutnya kopi. Nah, 4 ini yang paling banyak. Kalau di barat sana mereka cola gitu ya. Nah, karena cola itu tinggi kalori, karena gulanya tinggi gitu ya. Nah, mereka coba membuat cola tetapi kalorinya rendah. Nah, cola ini bagaimana caranya biar dia tetap enak tetapi kalorinya rendah? Akhirnya porsi gula ya, porsi gula di dalam 1 kaleng cola ini misalnya itu dihilangkan, digantikan dengan pemanis tambahan ya, pemanis buatan bukan gula. Nah, sehingga bisa memberikan klaim Coke diet. Bukan cola untuk diet gitu ya, tetapi cola yang rendah energi, rendah kalori. Nah, orang mengonsumsi cola varian ini itu karena dianggap kalorinya lebih rendah dibandingkan merek yang sama tetapi varian yang lain gitu, yang kalengnya mungkin warna hitam atau kalengnya mungkin warna merah gitu. Mereka memilih yang ini karena kalorinya rendah. Tapi penelitian menunjukkan teman-teman bahwa meskipun mengonsumsi cola yang kalorinya lebih rendah, tapi ternyata masih ada risiko